Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah jami'an. Berkaitan di bulan Ramadan ini, banyak sekali sebagian masjid-masjid kaum muslimin secara khusus pada waktu salat tarawih diimami oleh anak-anak kecil. Timbul permasalahan di tengah-tengah masyarakat, polemik apakah sah masjid salat berjamaah ataupun salat tarawihnya diimami oleh anak kecil. Dalam hal ini sering terjadi pro dan kontra di tengah-tengah para jamaah atau masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin menyebutkan permasalahan ilmiah tentang hukum salat yang diimami oleh anak kecil. Di sini kami nukilkan di suatu buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Munib yang berjudul Ahkamul Imamah wal I'timam fis Shalah. Beliau membahas dalam hal ini tadi berkaitan dengan hukum anak kecil mengimami salat wajib, salat 5 waktu. Di sini kata beliau ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Jadi anak kecil menjadi imam ada 2 kondisi. Kondisi pertama, dia menjadi imam pada salat wajib. Salat wajib misalkan Isya. Kondisi kedua, dia jadi imam pada salat sunnah, yaitu salat tarawih. Boleh ataukah tidak? Kita bahas 2 masalah ini. Masalah pertama yang dibahas oleh para ulama, hukum anak kecil mengimami pada sholat wajib, sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang hukumnya. Pendapat pertama, pendapat yang mengatakan sah-sah saja anak kecil yang sudah mumayyiz untuk menjadi imam, sholatnya sah dan jamaah di belakang sah, tidak masalah walaupun dia belum balik. Semata-mata dia sudah mumayyiz, ngerti tata cara sholat, ngerti baik dan buruk, maka boleh bagi dia jadi imam. Ini pendapat adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Dan juga ini adalah salah satu riwayat yang dinukilkan riwayat Al-Imam Ahmad. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Ajurri serta Sahibul Fa'iq yang dikenal dengan Ibnu Qadhi Al-Jabal, yaitu Sahibul Fa'iq. Dalil mereka yang menyatakan boleh anak kecil yang mumayyiz, yang sudah ngerti sholat, misalkan umur 8 tahun, 9 tahun, dia ngerti sholat, 10 tahun, walaupun dia belum balik, boleh-boleh saja dia jadi imam. Dalilnya diantaranya, yang pertama mereka berdalil dengan hadis kisahnya Amr ibni Salamah, bahwasanya Amr bin Salamah pernah bercerita, Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li abihi, bahwasannya Nabi pernah berkata kepada bapaknya si Amr. Bapaknya Amr yaitu Salamah ibnu Qais ibnu Nufai al-Jarmi, sahabat Nabi, masuk Islam pada Fatu Mekah. Rasul pernah berkata kepada Qais tadi, atau Salamah bin Qais, wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Kata Rasul berkata kepada Salamah bin Qais, hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Katanya Amr bin Salamah, fanadharu falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Sehingga rombongan-rombongan bapakku melihat ke rombongan tersebut, tidak ada orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dibandingkan diriku.
lima kuntu atalaqqa minar rukban, pada waktu aku berjumpa dengan dua rombongan tadi. Faqaddamuni, lalu mereka pun menyuruh aku maju, baina aidihim, di tengah-tengah mereka. Jadi kata Amr ibnu Salamah, Rasul pernah berkata kepada bapak, hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian rombongan tersebut, rombongan bapaknya, melihat yang paling banyak hafalan Al-Quran adalah aku, si Amr itu tadi. Pada waktu Amr berjumpa dengan rombongan bapaknya, sehingga mereka mendahulukan, memajukan si Amr untuk menjadi imam. Wa ana ibnu sittin au sab'in sinin. Lihat ya ikhwan, kata si Amr bin Abi Salamah atau Amr bin Salamah, dia mengatakan, aku ketika itu umurku 6 tahun atau 7 tahun. Ini kejadian di zaman Rasul, di zaman sahabat. Wajhul istidlal, sisi pendalilannya, anna haula as-sahabah qaddamu Amr ibn Salamah wa kana umruhu 6 sinin aw 7 sinin. Sisi pendalilan, mereka para sahabat menyuruh Amr bin Salamah menjadi imam ketika itu umurnya 6 tahun atau 7 tahun. Fadalla ala jawazi iqamatis sabi al-mumayyiz idh law kana ghairu jaizin lanazal wahyu bi inkari dzalik. Itu menunjukkan bolehnya keimaman anak kecil yang mumayyiz. Sebab kalau seandainya ndak boleh, pasti turun wahyu yang akan mengingkari tindakan tadi. Pasti. Karena ini di masa-masa wahyu. Itu sisi pendalilan yang pertama. Jelas pernah terjadi di zaman Rasul, mereka para sahabat diimami oleh Amr bin Salamah. Dalil yang lain yang menunjukkan kebolehan anak kecil yang mumayyiz menjadi imam adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza kanu salasatan falya ummakum ahaduhum wa hakum bil imama aqra'uhum." Rasul mengatakan, kalau kalian 3 orang, hendaklah salah seorang dari kalian menjadi imam, dan yang paling berhak untuk menjadi imam yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Sisi pendalilan dari hadis ini, hadis riwayat Muslim, sisi pendalilannya, anna Rasul bayyana ala annal ahaqqa bil imama al-aqra. Rasul menjelaskan dalam hadis ini, orang yang layak untuk menjadi imam adalah orang yang pandai baca Al-Qur'an. Walam yakhussa bidzalikal balighin. Rasul tidak mengkhususkan orang lain yang baligh. Rasul mengumumkan. Kaedahnya dalam ilmu usul fikih, apabila umum tidak dirinci oleh Rasul, tarakul istifsal namanya, maka yunazzal manzilatul umum. Apabila Rasul meninggalkan rincian, maka diposisikan dalilnya berdasarkan keumuman. Fayadkhulu fi sabi al-mumayyiz, maka masuk padanya as-sabi, karena Rasul tidak merinci orang-orang yang baligh. Itu pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang kuat. Bolehnya anak kecil yang mumayyiz, yang sudah ngerti walaupun belum baligh, boleh bagi dia untuk menjadi imam pada sholat wajib. Walaupun di sana ada yang menyatakan tidak diperbolehkan, namun dalil yang mereka pakai untuk menyatakan tidak boleh, ini dalil yang masih umum, yang tidak ada tersirat sama sekali mengarah ke pelarangan. Kemudian dibahas juga oleh mereka para ulama, bagaimana dengan sholat sunnah seperti tarawih diimami oleh anak kecil. Ini juga masuk ke akar permasalahan yang tadi. Pendapat mayoritas para ulama juga menyatakan diperbolehkan. Kenapa? Alasannya, kalau pada sholat wajib saja diperbolehkan anak kecil untuk menjadi imam dalam keadaan sholat wajib, mereka anak kecil belum boleh, belum sah, belum wajib gitu loh. Boleh, sholatnya sah. Anak kecil yang mumayyiz pada sholat wajib, sholatnya sah, namun dia belum ada kewajiban. Kalau seandainya pada sholat wajib saja sah, maka sholat sunnah sangat
sangat sah lagi. Itu alasan mereka. Sehingga ya ayoul ikhwah, supaya jangan terjadi perbincangan dalam hal ini, ya hendaklah kita berupaya untuk mengkaji dalam masalah ini tadi, bukan berdasarkan dugaan-dugaan, bukan juga berdasarkan ustadz atau pendapat semata. Ya, mungkin kepada ikhwan-ikhwan yang ingin tahu detailnya dalam hal ini tadi, bisa lihat di buku yang kita miliki dengan judul Ahkam al-Imamah wal I'timam fi Shalah, karya Syekh Abdul Muhsin Al-Munib. Buku yang bagus yang merinci tentang fikih berkaitan dengan imam dan makmum serta salat jamaah, yang kata Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali, kalau seandainya saya punya waktu, maka saya akan bacakan buku ini setelah salat 5 waktu di Madinah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.